Halo Ibu dosen dan teman-teman semua, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai negosiasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada Kak Jumriati, kemudian ada Desi, lalu ada Eri, kemudian ada Hizkia, yaitu saya sendiri, dan yang terakhir ada Elizabeth Yovita. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antar dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Adapun contohnya seperti negosiasi tentang penyesuaian gaji karyawan yang terjadi antara pihak karyawan perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan. Berikutnya, negosiasi juga memiliki tujuan. Tujuan negosiasi yaitu menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Dengan kata lain, hasil dari sebuah negosiasi adalah adanya suatu kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Berikutnya, ada hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan suatu kesepakatan. Yang pertama, ada persiapan yang cermat. Kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka. Keempat, pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati. Yang terakhir, ada kemauan untuk membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini pada bagian proses bernegosiasi akan saya jelaskan. Jadi menurut CAS itu ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahapan perencanaan, tahapan implementasi, dan tahapan peninjauan, di mana semuanya itu akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Lalu ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan itu ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu seperti sasaran negosiasi, proses negosiasi, lalu ada strategi negosiasi. Yang pertama kita akan membahas tentang sasaran negosiasi. Nah, sasaran negosiasi itu apa sih? Sasaran negosiasi adalah hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Lalu, penentuan sasaran atau target itu sendiri dalam bernegosiasi memanglah sangatlah penting, karena sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Di dalam sasaran bernegosiasi itu ada 2, yaitu sasaran dasar dan sasaran ideal, di mana sasaran dasar itu adalah batas minimal yang harus dicapai. Strategi negosiasi. Cara teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi yang pertama adalah macam-macam strategi bernegosiasi. Yang A, strategi kooperatif. Strategi kooperatif adalah sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, kemudian memakai semboyan win-win solution. Yang ketiga, mempunyai pihak lawan. Yang keempat, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Yang terakhir, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Kemudian, yang B, strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, kemudian tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Yang ketiga, menurut sebuah konsensi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan. Yang C, strategi analitis. Strategi analisis mempunyai filosofi bahwa seseorang bernegosiasi adalah memecahkan masalah, bukan seorang petarung. Yang kedua, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Yang ketiga, berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Yang keempat, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Yang kelima, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Kemudian di sini ada proses negosiasi. Proses negosiasi menurut CAS ada 6 tahap. Tahap negosiasi yang pertama persiapan, kemudian kontrak pertama, dan yang ketiga konvertasi. Proses negosiasi yang keempat yaitu konsiliasi. Konsiliasi merupakan tahap untuk saling melakukan proses tawar-menawar. Ketika seorang negosiator ingin menawarkan sesuatu dan bagaimana pihak lawan merespon tawaran tersebut. Proses ini dilakukan untuk memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Proses tawar-menawar dalam proses negosiasi tak ubahnya seperti proses tawar-menawar yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli atau konsumen yang terlibat dalam proses penentuan harga pasar suatu produk yang disepakati oleh keduanya. Kemudian yang kelima yaitu solusi. Solusi merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Kemudian yang keenam yaitu pasca negosiasi atau konsolidasi. Konsolidasi merupakan tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing memiliki komitmen atas segala apa yang telah disepakati bersama? Inilah tahap proses negosiasi yang tersulit dalam menerjemahkan kesepakatan ke dalam suatu tindakan yang real. Kemudian, tahapan implementasi. Tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Beberapa taktik negosiasi yang sering digunakan dalam praktek bernegosiasi, yaitu yang pertama, taktik cara Anda. Yang termasuk dalam taktik cara Anda adalah bahwa Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Andalah yang benar. Andalah yang berinisiatif dan mempertahankannya. Anda yang mengendalikan proses negosiasi dan Anda terus menekan. Kemudian yang kedua yaitu taktik bekerja sama. Taktik bekerja sama ini menegaskan bahwa Anda mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Andalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif, bukan proaktif. Siap bekerja sama jika proposal pihak lawan sejalan dengan sasaran Anda. Anda setuju, tidak setuju, dan kadang-kadang mengembangkan ide-ide mereka. Anda membuat mereka berhasil. Kemudian yang ketiga yaitu taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikuku pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Taktik dilakukan karena Anda ingin mempertimbangkan sesuatu. Salah satu trik ini untuk mengulur waktu, upaya untuk membuat pihak lawan gugup atau grogi. Dan Anda percaya itulah saatnya untuk menilai secara perspektif. Kemudian yang keempat yaitu taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut negosiator yang harus aktif, menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Negosiatorlah yang memang mencoba untuk menghindar dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Tujuannya adalah agar negosiator memiliki peluang untuk memenangkan negosiasi tersebut. Kemudian tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahap setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Kemudian, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seseorang negosiator. Kemudian yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Baik, berikutnya keterampilan bernegosiasi. Menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi atau negotiation skills, antara lain persiapan, memulai negosiasi, strategi dan teknik, kompromi, menghindari kesalahan teknis. Berikutnya juga ada menurut Oliver, ada 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi, yaitu persiapan yang baik, berlatih, menggambarkan posisi, membuat suatu usulan atau proposal, penawaran, dan persetujuan. Berikutnya, menurut Mattock dan Ehrenburg, ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan Anda. Yang pertama, merasa nyaman akan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak merasa dibohongi. Ketiga, sekutu yang kekal. Keempat, mengetahui dan memahami lebih banyak.
Kelima, menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras. Dan yang keenam, uang barang dan pelayanan bagus. Ketujuh, diperlakukan dengan ramah, artinya didengarkan. Kedelapan, disenangi. Kesembilan, komunikasi yang jelas. Dan yang 10, mengetahui kemampuan dan ulasannya dari Anda, bos, dan rekan kerjanya. Berikutnya ada tipe negosiator. Menurut Case, ada 4 tipe negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Kita harus berhati-hati karena pada dasarnya yang diinginkan adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan kita. Mereka cenderung juga akan melakukan kecurangan dan melakukan segala cara untuk dapat mengalahkan kita. Berikutnya, negosiator profesional. Mereka itu tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh dan apa yang diinginkannya. Ia juga memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik, dan juga tahu banyak hal tentang lawan negosiasinya. Yang ketiga, ada negosiator bodoh. Mereka cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang dilakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar dari negosiasi tersebut sebagai pemenang. Dan yang terakhir ada negosiator naif. Pada umumnya adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, dan bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawannya. Baik, sekian presentasi video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata pengucapan, kami ucapkan maaf dan terima kasih sudah menonton.